17.000 pulau, 250 juta jiwa, lebih dari 1.300 suku bangsa dan 742 bahasa daerah menjadikan satu Indonesia. Selain itu tidak sedikit kekuatan dan budaya asing yang berjasa besar dalam memajukan peradaban Nusantara, sehingga menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bangsa ini. Namun dalam perjalanannya Indonesia sebagai entitas suatu bangsa dan sebuah institusi negara pun terus menghadapi berbagai ujian. Nah, kebinekaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru seringkali disalahgunakan hingga mengakibatkan aksi intoleransi dan kekerasan. Insight kali ini akan mengulas tentang keberagaman dan toleransi sebagai refleksi pemahaman bangsa ini akan kebinekaan dan satu Indonesia. Bersama saya, Desi Anwar. Keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya merupakan nilai-nilai yang membentuk bangsa Indonesia. Kini kebinekaan ini tengah terancam oleh munculnya gerakan dan kelompok intoleran yang menyebarkan ideologi radikal dan kekerasan. Situasi kebangsaan Indonesia saat ini sedang menunjukkan ketidakseimbangan. Menurut Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat, hal itu lantaran kini tengah marak terjadi beragam kasus intoleransi di tanah air. Seperti penutupan tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, hingga kasus penurunan baliho di kampus UKDW. Intoleransi itu rupanya juga menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis. Ya, kelompok-kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua. Masyarakat pun meminta agar pemerintah harus cepat dan tegas merespon pelarangan-pelarangan hukum terkait intoleransi. Sejumlah warga khawatir apabila kasus-kasus intoleransi terus terjadi di Indonesia. Menyedihkan ya, soalnya kan Indonesia terkenal keberagamannya dan bangsa lain tuh juga menghargai, karena dia udah tahu kalau Indonesia itu mengenal Indonesia itu sangat toleran sekali sama 5 agama, karena kita punya 5 agama kan yang diakui atau 6 agama yang diakui. Indonesia kan keberagaman suku kan emang udah dari dulu udah seperti itu. Jadi ya kalau bisa ya jangan, soalnya kan kalau Natal juga sama-sama liburan, kalau Lebaran juga sama-sama liburan, sama-sama merayakan. Jadi ya kalau bisa ya santai-santai aja lah, jadi akur-akur aja semuanya gitu. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk dibentuk unit khusus guna merespon pelarangan-pelarangan hukum yang mengatasnamakan agama. Namun belum ditentukan siapa saja anggota dari tim tersebut. Unit ini sedang, tadi Pak Laoli juga sampaikan, sedang dibicarakan. Intinya tim ini kira-kira ya, tadi kalau dari dari yang Presiden sampaikan kepada tokoh-tokoh adalah untuk mengembalikan kembali pemahaman terhadap Pancasila. Juru bicara Presiden Johan Budi menambahkan, Presiden Jokowi akan menentukan siapa saja yang layak masuk dalam tim tersebut. Rencananya, anggota tim akan direkrut dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan sipil. Dini Apriliana, Jakarta. Ya, Indonesia kini tengah menghadapi tantangan untuk mempertahankan kebinekaan yang dinodai oleh sikap dan aksi intoleransi yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sejauh mana dampak berbagai aksi intoleransi terhadap nilai kebinekaan dan juga bagaimana upaya untuk menguatkan nilai toleransi dan kebinekaan di seluruh Nusantara. Untuk membahasnya kali ini kita sudah ditemani oleh seorang cendekiawan muslim yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Profesor Komarudin Hidayat. Halo Prof, apa kabar? Baik, Des. Prof, ini akhir tahun ya, tidak terasa ya. Dan tahun ini, tahun 2016 itu penuh dengan tantangan yang banyak sekali juga akarnya itu adalah perbedaan. Intoleransi, saling mencurigai. Ini bukan saja di
Indonesia tapi di seluruh dunia. Prof, bagaimana Anda melihat ya gejala-gejala ini? Padahal kan kita negara yang punya moto Bhinneka Tunggal Ika, kita punya yang namanya Pancasila, pluralisme, kemajemukan yang selalu kita bangga-banggakan ini. Arahnya ke depan. Ini sudah lama disinyalir ya dalam konteks global. Semakin mengglobal sebuah masyarakat ini, itu diiringi munculnya satu identitas lokal. Makanya jumlah negara yang tercatat dalam PBB itu kan naik dari tahun ke tahun. Dengan semakin banyaknya demokrasi yang dijalankan dan oleh munculnya identitas-identitas lokal, etnis, keagamaan. Gitu. Nah problemnya kemudian kemunculan negara-negara itu ternyata juga tidak dengan damai, bahkan disertai konflik satu dan yang lain di Afrika, di Timur Tengah, bahkan yang sudah relatif mapan kita harapkan kan terjadi Brexit. Kemudian gejala serupa juga menangnya Donald Trump. Di Amerika Serikat. Lalu meningkatnya gerakan sayap kanan di yang sangat Itali, di Prancis, belum lagi pergeseran politik misalnya di Filipina, ya kan? Nah ini juga kemudian berpengaruh pada Indonesia. Jadi Indonesia sendiri sungguhnya dengan adanya demokratisasi, ruang-ruang perbedaan semakin mengemuka, ini kan orang-orang yang tadinya termarginalkan memanfaatkan ruang kebebasan untuk mengekspresikan pikirannya, pendapatnya, bahkan aksi massa yang mereka itu sebagian sungguhnya kekuatan ideologinya anti demokrasi. Tapi mereka memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi luar biasa yang itu tidak terbayangkan bisa dilakukan misalnya di negara Timur Tengah misalnya. Jadi terjadi satu keterkaitan antara situasi global dan nasional. Tapi ironis ya sebenarnya dengan adanya demokrasi, ini kita ingat waktu zaman Orde Baru, ini tidak boleh, itu tidak boleh, gerakan ini ditindas dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya demokrasi justru Prof mengatakan memberikan ruang. Ya, apakah ini berarti sebenarnya suatu kegagalan dalam kita berdemokrasi atau memang ini merupakan konsekuensi logis dari demokrasi itu akhirnya sepertinya akan bentuk seperti ini begitu. Ini bagian dari jebakan-jebakan demokrasi ketika demokrasi itu kemudian tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjembatani fasilitator dan agregator antara masyarakat yang semakin plural dan juga antara negara dan masyarakat. Jadi misalnya partai politik itu kan pilar utama yang begitu fenomenal selama era demokrasi. Mestinya ke atas itu kan memberikan satu program leader yang bagus, ke bawah melakukan pendidikan. Tapi kan yang namanya parpol ini kan sekarang jati dirinya, integritasnya kan lagi goyah. Dengan demikian kemudian masyarakat itu bergerak karena kurang percaya pada pimpinan politik, bergerak sendiri dengan massa. Dan massa ini sebagian kemudian muncul adalah pemimpin informal leader atau tokoh agama misalnya. Iya, nah peran agama sendiri dalam ranah demokrasi, Pak Prof melihatnya itu bagaimana? Apakah ini sesuatu yang akhirnya bertolak belakang karena kalian demokrasi ya ini apalagi kita di Indonesia ini dengan punya undang-undang, punya Pancasila dan lain sebagainya itu bagaimana nanti penempatannya dan perannya? Karena kita melihat ada misalnya ya di sini kita ada undang-undang tapi misalnya yang akhir-akhir ini sering kita lihat itu dikeluarkan oleh MUI fatwa ini tidak boleh itu tidak boleh. Bagaimana Prof melihat ini semua? Saya dari dulu membuat catatan semangat misalnya Perda Syariah ya. Ada berapa calon gubernur atau bupati dia menawarkan Perda Syariah. Tapi sungguhnya itu semata untuk jualan politik saja. Nah bayangkan kalau satu daerah ini Perda Syariah Islam, maka jangan kaget kalau nanti di daerah Bali ada Perda Syariah Hindu. Kalau di Manado Perda Syariah Katolik misalnya. Jadi politisasi terhadap agama itu sendiri. Iya, jadi ini kan bisa kemudian membuat segregasi sosial atas nama spirit agama. Padahal awalnya itu semata agenda politik dari calon aja misalnya satu. Yang berikutnya di Indonesia ini kalau saya masih percaya bahwa mainstream pimpinan agama, ormas yang besar seperti Muhammadiyah NU, itu mereka pengawal penjaga kebinekaan Pancasila. Nah sekarang ini kan akhir-akhir ini muncul pengaruh luar ya, yang di luar mainstream, yang ini paling vokal, memanfaatkan situasi kebebasan. Tapi yang kedua juga begini, ini akibat demokrasi itu tidak disertai penguatan hukum dan keadilan ekonomi.
Jadi ada orang yang merasa kokoh, tapi kokoh karena massa, tapi juga rapuh karena ekonomi. Sehingga mereka kemudian mengandalkan massanya. Ya, Ada sekelompok orang mungkin yang sudah status quo, mapan, kekuatan ekonominya. Nah semuanya ini kalau tidak dibenahi sesuai dengan Pancasila, Ya. muaranya keadilan sosial, saya khawatir ini akan menimbulkan Iya, potensi tapi kan konflik. kita kan ingin ya, kita sebagai negara ya pasti kuat, bersatu dan sejahtera, tapi juga memiliki ruang untuk semua, setiap Iya, iya. warganya itu mendapatkan lindungan, mendapatkan haknya yang sama. Nah, Iya. Prof. Komar sendiri melihat peran dari pemerintah dalam hal ini, peran dari aparat dan lain sebagainya untuk memberikan rasa keamanan ya, bahwa rasa semua orang ini punya bagian dan terlindungi dengan hak yang sama. Ketahanan negara itu ada namanya ketahanan militer. Saya percaya bahwa kalau setelah militer Indonesia kokoh. Karena juga dilindungi lautan dan juga siapa sih sekarang mau memerangi Indonesia secara militer gitu kan. Ada ketahanan budaya. Indonesia sebenarnya budaya cukup kaya dan tangguh ya, walaupun penetrasi luar semakin masuk. Nah, yang kurang, yang rapuh itu adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi dua hal. Satu itu lewat keadilan ekonomi, dan kedua lewat penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau lapangan kerja tidak diperbanyak dan tidak ada keadilan, maka ketahanan ekonomi ini akan mempengaruhi juga kemudian kepada tadi ketahanan yang lain. Ketahanan sosial misalnya, Pak Iya. Prof sendiri melihat bagaimana Indonesia, apakah sudah dalam istilahnya titik mengkhawatirkan kalau kita melihat mulai ada saling curiga, kita merasa tidak nyaman dengan tetangga sendiri, banyak sekali berantem-berantem dan ya hal-hal yang sifatnya negatif ya, yang seharusnya kita kan Sejauh sebagai ini saya masih merasa percaya kekeluargaan ya, itu kekeluargaan masih kuat Indonesia itu, komunalistik. Misalnya peran sesepuh marga, etnis, ormas, itu kan sungguhnya pilar-pilar kohesi sosial. Kalau toh ada, itu memang misalnya ancaman-ancaman bahaya terorisme misalnya. Tapi kalau dalam negeri sendiri, itu kan masyarakatnya memang anti kan gerakan radikalisme itu. Jadi ini satu modal sosial. Jadi menurut Prof kita belum terlalu khawatir ya dengan mungkin gejala-gejala intoleransi yang kita lihat akhir-akhir ini. Khawatir, tapi saya percaya bahwa ormas-ormas mainstream dan pemerintah ini cukup kompak dan serius menghadapi. Iya, kita istirahat sebentar Prof, tapi menarik sekali ya topik ini, apalagi akhir ini bukan saja di Indonesia tapi di belahan dunia lain juga memiliki dan menghadapi persoalan yang sama, yaitu konflik dan gesekan ya. Dan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kebinekaan serta toleransi setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight. Kembali bersama Insight, kita lanjutkan pembahasan mengenai kebinekaan dan toleransi. Saya ditemani oleh cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat. Prof. Komar tadi tampaknya cukup optimis bahwa kita sebagai negara cukup kokoh ya, karena kita memiliki ya mungkin dari aspek sejarahnya juga ya, keinginan untuk bersatu itu bagian dari DNA kita lah istilahnya. Tapi kalau kita melihat ya model-model negara di Timur Tengah atau bahkan kalau kita lihat di Amerika Serikat, tampaknya itu sangat polarisasi ya antara pendukung Trump sama pendukung Hillary Clinton. Sekarang baru kelihatan misalnya. Kedepannya kira-kira bentuk-bentuk demokrasi apa misalnya kalau terus-menerus ya ada gesekan semacam ini yang terjadi di Indonesia? Apakah mungkin misalnya kalau kita lihat seperti di Timur Tengah ada Arab Spring di Mesir atau di Tunisia dan kemudian juga bahkan revolusi di Iran. Bagaimana ke depannya Ada Indonesia? beberapa returners dari Timur Tengah ya, dari misalnya Al-Qaeda dan sebagainya ingin menerapkan di sini ya. Tapi masyarakat Indonesia mainstream itu satu sadar betul bahwa genealogi DNA Indonesia dan Timur Tengah beda. Indonesia itu lahir dari rahim rakyat yang berjuang. Sementara Timur Tengah itu kan merdeka setelah Ottoman Empire, Perang Dunia Pertama
kalah Ottoman satu-satu lalu dimerdekakan kan oleh Inggris, Italia, Prancis dijajah. Lalu Timur Tengah itu belum ada kelas menengah, tradisi partisipasi itu masih rendah. Yang uniknya Timur Tengah itu yang relatif stabil justru negara-negara monark, yaitu Qatar. Ya. Itu relatif stabil. Dan Jordan juga misalnya. Jordan, yaitu monarki kan. Sementara yang republik itu ribut terus, bahkan kadang lebih lama jadi penguasa dibanding yang monarki. Kan. Mengapa? Karena memang negara itu seakan-akan dikuasai oleh negara, oleh penguasanya, rakyat belum ada partisipasi. Nah Indonesia kan tidak. Indonesia dari awal itu kan memang partisipasi dari bawah. Angkatan misalnya TNI juga dari bawah. Perasaan memiliki negara bangsa ini kuat sekali. Jadi kalau toh misalnya nanti ada gerakan-gerakan yang anti Pancasila, anti Republik, itu mungkin ada. Tapi Indonesia sudah berpengalaman dan lolos dan lulus gitu. Tapi Anda sendiri melihat aksi damai 12 dan juga yang sebelumnya 4/11 ini menunjukkan apa sebenarnya, dan ke depan apakah ini bisa digunakan menjadi semacam modal dari bangsa Indonesia untuk membangun lah dari kekuatan masa itu? Feeling saya memang ada orang yang mencoba mengkapitalisasi ya secara emosional. Tapi kalau diurai lebih dalam lagi, itu variabelnya, aktornya akan bermacam-macam jadi satu. Jadi satu. Dan nanti setelah pilkada selesai, mungkin itu akan berubah lagi. Jadi ini lebih short term ya, ini lebih karena berkaitan dengan kepentingan politik, Pak. Campur aduk lah tentang politik. Kemudian lagi memang ada sekelompok orang yang aspirasinya itu menumbuhkan spirit keumatan, bukan kewarganegaraan. Sedangkan di Indonesia itu, keumatan warga negara itu kan tumbuh bareng selama ini baik-baik saja. Kalau keumatan itu kemudian ingin memperjuangkan hukum negara sendiri, ini berarti sudah makar ideologis, ingin ganti dasar negara. Ya, tapi kita lihat misalnya contohnya keluarkan fatwa dari MUI dan kemudian ada ormas yang mengambil alih lah istilahnya peran yang mungkin polisi atau aparat sehingga melakukan aksi yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Prof. Komar, apa sebenarnya peran organisasi masyarakat di Indonesia? Apa masih perlu ditinjau? Katanya kalau tidak salah akan ada revisi ya terhadap undang-undang ormas ini. Begini, kita itu selalu belajar setelah ada kasus dulu. Misalnya kasus Ahok tentang Al-Maidah. Seorang belajar ilmu tafsir sekarang buka Al-Maidah, gitu kan? Kemudian juga tentang undang-undang pilkada dan sebagainya. Juga misalnya tentang pakaian Natalan sebagainya. Sekarang orang, ulama itu siapa? Apakah ulama itu dimonopoli MUI, sementara di Indonesia banyak ulama-ulama, di Muhammadiyah ada, di kampus ada, di NU ada, sedangkan di MUI sebagian itu kan sebagian ulama, sebagian perwakilan ormas masyarakat gitu. Jadi dengan kasus itu kemudian kita sekarang belajar lagi. Misalnya Menteri Agama mengatakan bahwa ya fatwa itu muncul kalau ada pertanyaan fatwa. Dan fatwa itu kan tidak mengikat pada semua orang. Dan masalah yang difatwakan itu kan sebenarnya masih debatable. Nah bagi saya kalau itu segera diresponi dengan baik, dengan dingin, dengan bersahabat, itu memperkaya pengalaman kita untuk antisipasi ke depan. Tapi peran ini kembali tadi mungkin belum terlalu dalam dijawab. Peran pemerintah dalam hal ini untuk perlindungan misalnya supaya merasa bahwa tidak ada satu agama yang dilebihi dari yang lain. Itu bagaimana Pak? Melihatnya, apakah pemerintah saat ini sudah cukup tegas untuk dalam perlindungannya khususnya pada kaum minoritas? Tadi saya singgung awal ya bahwa kalau disebut pemerintah itu siapa? Pemerintah itu kan orang-orang yang sedang memerintah. Siapa mereka itu? Yaitu perwakilan partai. Mengapa bisa sampai sana? Karena mereka punya konstituen dibackup oleh masanya. Dan masanya itu sebagian adalah komunitas agama dan desa-desa. Sehingga kemudian ketika mereka berhadapan dengan konstituennya, mereka kadang tidak berani kan gitu. Jadi ini terjadi satu proses negosiasi. Mereka sadar bahwa negara harus melindungi warga negaranya, gitu kan. Jadi seharusnya bagaimana misalnya untuk peraturan untuk membangun rumah ibadah dan lain sebagainya? Apakah ini kan kalau
khusus untuk minoritas, akhirnya supaya tidak di bawah misalnya tirani dari mayoritas, kan ada dukungan yang memang diberikan oleh peraturan Kalau atau itu kan undang-undang. sudah ada selama ini, tidak ada problem kan. Bahwa dari dulu mayoritas minoritas bebas beragama, melaksanakan ajarannya. Tapi kan memang terjadi satu peristiwa-peristiwa kecil-kecil yang ini dikapitalisasi, di blow up, kemudian tidak segera ditangani, kadang terlambat gitu. Tapi secara umum kesan saya pemerintah cukup responsif. Cukup responsif Iya. ya. Jadi tidak Prof sendiri tidak merasa bahwa ini kita demokrasi kebablasan Dan negara sebesar ini sungguhnya kasus di Yasmin misalnya itu kan sungguhnya volumenya kan kecil dibanding negara yang seluas ini. Cara tahu ya jumlah gereja persentasenya itu lebih banyak loh dibanding Iya, memang masjid. Indonesia sangat besar, penduduknya 250 juta dari Sabang sampai Merauke, tapi ada namanya yang sosial media, sehingga iya. semuanya itu Waduh. bisa di-share. Nah, Prof sendiri melihat bagaimana ini sejauh mana sebenarnya peran sosmed. Kalau kita bicara mengenai Arab Spring atau yang di Tunisia, itu kan lahir gerakan-gerakan itu dari sosmed. Nah, ini sesuatu yang nanti ke depannya membantu atau justru menghalangi? Ini revolusi komunikasi yang belum ada presiden sebelumnya. Ini betul-betul baru. Dan dulu mulai beredar kan ketika misalnya revolusi Iran itu disebut revolusi kaset. Karena pidato Iya. Ayatollah dikirim di kaset-kaset. Tapi ketika Obama mencari dukungan lewat Twitter, mulai Twitter masuk dalam wilayah politik. Ya, itu Facebook waktu itu masih ya. Facebook ya. Nah di Timur Tengah Itu dari sudah masuk Tunisia mulai Arab Spring terus. Nah di Indonesia ini sekarang hasil penelitian itu kan menghasilkan generasi forward dan copy paste kan cepat. Iya. Dan ini Generasi WhatsApp group sekarang. WhatsApp group buat orang marah dan mereka kurang berempati karena dia tidak menghadapi orang langsung. Tambah lagi gini ya, di Indonesia itu kan dari dulu diajarkan bahwa kita itu plural. Yang kedua, sekolah itu mengajarkan kompetisi, tidak kooperasi. Di jalan raya pun kompetitif, semuanya kompetitif. Artinya apa? Kita itu cenderung egoistik, kemudian untuk menjegal yang lain, tidak mencari persamaan dan kooperatifnya. Nah medsos itu medium dari orang-orang yang punya mental seperti itu. Iya, dan akhirnya di blow up ya, sehingga seolah-olah ini menjadi Menimbulkan kenyataan. ini permusuhan di antara mereka. Makanya kalau ingin damai jangan buka medsos. Saya sudah pasif tuh. Indonesia damai, Jakarta damai. Begitu buka medsos, heboh. Jadi sebenarnya hidupnya juga lebih nyaman ya kalau kita Iya. terlalu tidak buka medsos, yang ada jadi stres ya. Kita akan lanjutkan nih perbincangan ini setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali dalam Insight. Pendidikan merupakan landasan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi terhadap keberagaman bangsa. Nah, sejauh mana kurikulum pendidikan di Indonesia mengakomodasi pentingnya nilai-nilai toleransi ini? Kita masih ditemani oleh cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat, Prof. Komar, seorang cendekiawan, seorang guru, dan seorang pendidik. Ini bagaimana? Apa persisnya peran pendidikan yang harusnya kita berikan kepada anak-anak bangsa supaya ya kita hidup harmonis lah. Kita satu negara atau bahkan satu planet ya. Mau kemana lagi kita kalau kita saling mencurigai satu sama lain atau saling berantem satu sama lain. Saya membaca sejarah dan juga mengamati diri saya dan kawan-kawan saya itu dulu kan dibentuk oleh lingkungannya, masyarakatnya, orang tuanya, sebagian oleh sekolahnya. Nah sekarang ini lingkungannya kurang mendidik, kurang membentuk karena kesibukan, karena medsos, karena TV. Sementara di sekolah itu kan juga semakin kurang atau minimal pendidikan yang dulu diterima sekian banyak oleh lingkungannya sekarang hanya mengandalkan sekolah misalnya. Yang kedua bahwa kebinekaan itu kurang banyak ditekankan di ajaran secara praksis. Misalnya begini, pemerintah itu mestinya kan
misalnya exchange student, Ya. exchange teachers dari Papua ke Jawa kemana gitu. Sekarang andaikan anak-anak kita lihat orang Papua, Papua gitu, tidak merasakan bahwa itu saudara saya. Yang keduanya gini, kalau ingin merasakan sebagai warga minoritas, itu hendaknya kita pernah tinggal di daerah minoritas. Sekarang ini bagian barat dari segi agama itu kan Muslim. Tapi kalau kita misalnya tinggal di Bali, kita merasakan, lebih-lebih kalau di luar negeri pengalaman kita kan. Jadi artinya apa? Empati. Si anak itu diajarkan empati dan respect others. Jadi respect others, accept the difference, dan lebih lanjut lagi celebrate the difference, merayakan perbedaan. Tapi ini lewat channel-channel apa sekarang? Ini kan bisa lewat pendidikan, kurikulum sekolah, bisa di media, bisa apa lagi? Karena yang tadi kita banyak sekali misalnya mendapatkan justru hal-hal yang negatif dan terus-menerus lewat sosial media. Nah ini yang akhirnya menjadi membentuk ya mindset. Gini, sungguhnya tiap daerah ini punya sekolah-sekolah unggulan best practice. Kalau itu oleh pemerintah diberdayakan, dibantu, diintervensi sebagai satu sentra-sentra leadership bagi masa depan, guru-gurunya dan sebagainya, maka tugas negara semakin ringan. Dan kedua, kemudian pluralitas ini dijaga. Misalnya pengalaman saya mengamati. Ada sekolah public school. Kalau public school itu mestinya ya inklusif, jangan dipaksa-paksaan, didominasi oleh satu paham agama tertentu. Tapi kalau mereka ingin nyekolahkan anak yang eksklusif, sekolah yang memang Islamik atau Kristianik, ya tidak apa-apa swasta. Tapi sepanjang itu public school, mestinya itu menjadi ruang publik untuk pendidikan tentang pluralisme dan sebagainya. Ya, satu lagi, kita kan sebenarnya memiliki yang namanya Pancasila. Kalau dulu zaman Orde Baru yang P4 ya harus semua orang itu ditatar lah istilahnya. Prof sendiri melihat bagaimana pemahaman terhadap Pancasila, pendidikannya juga diseminasinya ini perlu lagi ada semacam penyegaran supaya mengingatkan kembali siapa. Saya ketemu beberapa pengamat asing itu gini ya. Kalau Amerika dikenal dengan apa? Demokrasi dan HAM dan apa? Indonesia ini dia Pancasila luar biasa. Sebagai ideologi unik negara. Ya, kita harus membanggakan itu satu-satunya di ideologi dunia. negara teruji. Tapi bagaimana ini sebagai living values? Contohnya begini. Ini perlu dielaborasi dalam pendidikan. Sila pertama kebertuhanan. Bukan sekedar ketuhanan ya. Kalau kebertuhanan itu aktif kan. Ketuhanan silanya. Tapi prakteknya kan kebertuhanan yang Maha Esa. Kemudian apa? Mestinya melahirkan sikap kemanusiaan yang adil. Jadi kalau orang bertuhan, itu berarti harus tumbuh kemanusiaan dan keadilan. Makanya kalau orang aku beragama, kok teror kanan kiri, ini kan kemudian tidak benar dengan Pancasilanya. Nah kemudian kalau orang itu punya sikap kemanusiaan yang adil, pasti dia akan kemudian menghargai mempermudah persatuan. Karena persatuan itu hanya mungkin kalau saling memanusiakan yang lain. Iya. Kalau udah begitu, maka Indonesia ini diselesaikan dengan menghidupkan tradisi permusyawaratan dalam perwakilan, dengan kebijaksanaan dalam perwakilan, muaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi artinya dari sila pertama, ini kan sekuen, ini kan praksis. Tapi sayangnya selama ini kurang ada satu kurikulum pendidikan yang mencoba menanamkan Pancasila sehingga baik itu punya nilai praksis membentuk karakter. Mungkin ini yang harus diterapkan oleh para pendidik kita dan juga kurikulum di sekolah ya. Karena ini memang merupakan jati diri kita sebenarnya. Bisa diharapkan justru menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Kalau Tanpa kita lihat. dengan istilah Pancasila pun kalau orang bertuhan itu kan mestinya punya nilai kemanusiaan dan keadilan. Baik, Prof, terima kasih banyak ya. Sangat menarik insight-nya dan kita juga ingin ya Indonesia yang tetap menjaga kebinekaannya ya. Hidup damai. Siapa sih yang nggak mau hidup damai? Jangan cari sengsara. Iya, jangan cari sengsara. Ya, memang menanamkan makna toleransi dan pemahaman akan keberagaman di Indonesia bisa melalui
sebenarnya berbagai cara ya, dan salah satunya dengan pertukaran pelajar tadi yang disebutkan oleh Profesor Komarda. Setelah yang berikut ini kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber lainnya, persisnya bagaimana pertukaran mahasiswa ini bisa diterapkan setelah yang berikut. Ya, kita kembali dalam Insight. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk memahami perbedaan dan nilai-nilai toleransi. Hal inilah yang mendorong sejumlah anak muda Indonesia untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini melalui gerakan Sabang Merauke. Nah, Sabang Merauke adalah gerakan yang menanamkan nilai toleransi melalui pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Gerakan Sabang Merauke dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 2012 di 3 kota yang berbeda, yaitu Jakarta, Bandung, dan Tanjung Pinang. Program ini mengajak anak-anak terpilih untuk merantau dan tinggal dengan keluarga angkat yang berbeda agama, suku, budaya, dan bahasa. Program ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu adik Sabang Merauke, kakak Sabang Merauke, dan family Sabang Merauke. Ya, gerakan Sabang Merauke mengajak anak Indonesia untuk memahami perbedaan secara langsung dalam kehidupan. Nah, bagaimana gerakan Sabang Merauke ini menanamkan toleransi terhadap anak, dan apa saja pengalaman yang didapatkan dari program yang menarik ini. Saya sudah ditemani oleh pendiri Sabang Merauke, Ayu Kartika Dewi, dan juga peserta Family Sabang Merauke, Agnes Maria Pinarwan. Halo Ayu, halo Agnes, senang sekali berjumpa dengan kalian. Masih muda-muda tapi ide-idenya sangat cemerlang nih. Sabang Merauke ini menarik. Mungkin kita dari Anda Ayu sebagai co-founder ya dari Sabang Merauke itu sendiri tahun 2012. Ini berkaitan dengan semangat Sumpah Pemuda mungkin pada saat ini. Tapi apa sebenarnya yang memicu pada saat itu bahwa kita perlu memiliki program pertukaran pelajar seperti ini? Jadi waktu itu tahun 2010 sampai tahun 2011 saya sempat jadi guru SD di Halmahera Selatan. Jadi sekitar tahun 99 kan sempat ada kerusuhan Ambon. Waktu itu yang ribuan orang meninggal, gereja-gereja banyak yang dibakar. Sejak saat itu banyak pemerintah daerah yang menyekat-nyekat desa Islam, desa Kristen. Nah, waktu itu saya secara random ditempatkan di desa yang 100% Islam. Jadi anak-anak ini nggak pernah ketemu orang Kristen seumur hidupnya. Jadi bukan secara random dong, mungkin. Waktu itu saya ditempatkannya kayaknya sih secara random. Nah, kemudian ketika sewaktu itu sore-sore, saya ingat banget nih saya ditempatkan di Halmahera Selatan. Sempat ada isu bahwa di Ambon akan ada kerusuhan. Jadi anak-anak ini lari-lari ke rumah. Ibu Ayu, kita harus hati-hati dengan orang Kristen. Karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah. Dan ini anak-anak kecil bahkan nggak pernah ketemu orang Kristen seumur hidupnya, tapi mereka bisa punya sebegitu besar kebencian dan ketakutan terhadap orang Kristen gitu. Dan saya yakin ini pun juga terjadi di desa sebelah. Nah, jadi waktu itu saya nanya, anak-anak ini bahkan kerusuhannya jauh sekali nih, kerusuhannya di Ambon. Nanti kerusuhannya naik pesawat, Bu. Kenapa kan anak-anak ini nggak paham apa artinya kerusuhan gitu. Jadi waktu itu setelah selesai saya ngajar, saya ngobrol dengan teman-teman yang lain, kita harus melakukan sesuatu nih. Dan kita percaya kalau toleransi itu kan nggak bisa cuma diajarkan, tapi harus dialami dan dirasakan. Jadi makanya kita bikin program pertukaran pelajar ini. Oke, jadi secara teknis bagaimana? How does it work ya? Ini siapa-siapa saja yang bisa ikut dalam pertukaran pelajar ini, dan di mana mereka ini masih basisnya di Jakarta ya pada saat ini ya. Mungkin bisa cerita secara teknisnya. Jadi kita menyeleksi ASM, Adik Sabang Merauke, ini anak-anak SMP dari seluruh Indonesia. Kemudian kita bawa ke Jakarta, sekarang biasanya masih di Jakarta, tinggal sama Family Sabang Merauke, FSM. Dan selama program, mereka akan didampingi sama KSM, Kakak Sabang Merauke. Nah, program ini 3 minggu selama liburan sekolah. Jadi mereka nih ada macam-macam nih, misalnya hari ini ada Religion Day gitu, di mana mereka datang ke masjid, ke gereja, ke katedral, ke kuil. Intinya belajar, ketemu dengan orang-orang di sana dan melihat bahwa ternyata we're a lot more alike daripada beda gitu.
Kemudian mereka ada education day di mana mereka datang ke UI gitu. Kemudian mereka ke perpustakaan, ngobrol-ngobrol sama mahasiswanya. Ini untuk menanamkan supaya mereka punya cita-cita yang tinggi Iya, juga. ini adik Sabang Merauke ini usianya dari berapa ke berapa? SMP kelas 2, kelas 3. Dan rata-rata mereka bagaimana cara pemilihannya ya sekolah-sekolah Kita yang juga ikut? punya proses seleksi nih. Jadi anak-anak ini mereka harus nulis esai, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Kayak misalnya kenapa mereka, apa yang ingin mereka lakukan seandainya mereka jadi kepala daerah. Atau misalnya apakah kamu punya teman yang berbeda dan bagaimana cara kamu untuk berinteraksi dengan dia. Nah ini esainya semua dibaca, jadi biasanya yang daftar tiap tahun ribuan. Kemudian kita shortlist, diwawancara, jadi via telepon kita wawancara, kemudian di shortlist lagi yang terpilih berangkat. Iya, ini biasanya sekali kirim anak-anak berapa orang? 15 anak. 15 anak ya. Ya. Ini Ayu dan ini juga Agnes ya. Agnes dari Family Sabang Merauke. Ini semua volunteer ya? Betul. Volunteer basis. Oke. Dari selama ini bagaimana pengalaman kesan Anda menjadi host, menjadi mama bagi anak-anak yang datang dan tinggal kan? Iya, senang sekali sih, terutama karena Iman, Lusiman Senen dari Halmahera, anak saya itu belum pernah ketemu orang Kristen. Saya sendiri Katolik, suami saya orang Chinese. Jadi ketika pertama kali bertemu dengan Iman itu, Ini yang salah satu yang pertama kali yang dikirim betul, ya? karena saya family yang pertama kali. Jadi saya sudah join sejak awal. Ini awal. Bagaimana waktu itu kesannya dan interaksi dengan adik-adik ini? Pertama kali bertemu dengan Iman itu langsung kita jatuh cinta sih. Anaknya kelihatan sangat tulus, sangat baik. Walaupun dia bilang, ibu saya senang sekali sudah bertemu ibu. Tadinya saya takut karena bertemu dengan orang Kristen gitu. Karena dia waktu itu dia ngomong ke siapapun itu kalau bahwa dia itu takut dengan orang Kristen. Jadi aktivitasnya selama berada di Jakarta dan di rumah itu apa-apa saja, dan apakah ini kalau dari segi biaya dan itu semua ditanggung Selama di rumah tentu saja makan minum bersama dengan kita, tapi setiap harinya Iman anak Sabang Merauke itu mereka ada kegiatan sendiri gitu, kegiatan bersama-sama dengan teman-temannya, karena kan Sabang Merauke ada 3 pilar kan, pendidikan, keindonesiaan dan toleransi, dan itu mereka ada kegiatan setiap kali tentang 3 hal itu gitu. Nah sore jadi kita antar dia ke satu tempat berkumpul, lalu dia akan bersama-sama dengan teman-temannya yang ikut FSM yang lain juga gitu. Terus total berapa hari di Jakarta? 3 minggu 3 ya? minggu, iya. Iman ini setelah 3 minggu bersama keluarga Agnes, apa yang kesan yang dia miliki? Kira-kira yang dia bawa pulang ke Halmahera? Dia selalu bilang gitu ya, ternyata orang Kristen itu tidak jahat ya. Dan kebetulan waktu itu kan hari libur sekolah, jadi dengan anak saya dia juga dekat main sepeda bareng di kompleks gitu ya. Terus itu adalah puasa pertama. Kebetulan karena kami keluarga Katolik, jadi ya tentu saja kami nggak puasa gitu ya. Dan harus bangun menemani Iman sahur itu challenging sekali gitu. Jadi saling belajar ya satu sama lain. Betul. Agnes sendiri senang menjadi host. Senang sekali. Total sudah berapa yang sempat tinggal di rumah sampai sejak tahun 2012? Yang tinggal di rumah saya sampai selama program dari awal sampai akhir itu Iman. Karena kemudian terus tahun-tahun berikutnya saya menjadi relawan yang lain. Gitu. Jumlah relawan berapa total? Lebih dari 500. Lebih dari 500 di mana-mana saja? Di sebagian besar di Jakarta. Tapi kan ada juga yang di Bandung dan di Tanjung Pinang atau bagaimana? Jadi itu kebetulan waktu itu co-foundersnya lagi ada di sana, jadi kita membuka semacam bikin, jadi kayak announce-nya rame-rame, jadi dari lokasi yang berbeda. Tapi sebagian besar kita base-nya di Jabodetabek. Total selama 3 tahun ini berapa jumlah pelajar yang diberangkatkan dan berarti sekitar 45 ya mungkin. 45 ya. Follow up-nya setelah itu? Jadi kita punya kurikulum ketika program dan kita punya kurikulum pasca program. Jadi anak-anak ini kan setiap anak disandingkan dengan satu kakak dan satu family gitu. Nah mereka ini bertanggung jawab lah menjaga agar anak-anaknya tetap memiliki nilai-nilai yang baik selama
setelah mereka pulang gitu. Jadi ada follow up-nya, mereka dicek apakah mereka tetap stay in school, kemudian apakah kita dorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa benar-benar membuat mereka jadi duta perdamaian. Karena kan kita inginnya anak-anak ini tidak menyimpan cerita-cerita yang indah toleransi ini untuk dirinya sendiri gitu. Anak-anak itu memang kita pilih yang punya leadership bagus, sehingga ketika pulang ke daerahnya benar-benar jadi duta perdamaian. Iya, mereka bisa menginspirasi yang lain ya, dan Betul, bercerita betul. dan mungkin menulis ya cerita-ceritanya Betul, dan betul. mengabadikannya. Betul. Kita istirahat sebentar ya Ayu dan juga Agnes, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini perbincangan mengenai gerakan Sabang Merauke bersama Insight.